Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kita, kajian kita masih berkaitan dengan Bani Israel atau umat Nabi Musa atau kaum Yahudi. Malam Sabtu yang lewat kita membahas tentang An-Nasara. An-Nasara lah itu dari kata Nasirah. Nasirah semalam adalah salah satu wilayah yang ada di Palestina, di mana wilayah Nasirah ini adalah tempat Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dibesarkan. Dan dari sana pula, dari wilayah Nasirah tadi, Siti Maryam dalam keadaan mengandung Nabi Isa alaihissalam. Lalu beliau menuju ke Baitul Maqdis. Tetapi sebelum sampai di Baitul Maqdis, Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bahasa Arabnya Baitul Lahmi, bahasa Ibraninya Bethlehem. Lehem itu lahmun, artinya daging. Dari Nabi Isa ini digelar oleh Bani Israel dengan Yasuk. Nabi Isa itu oleh Bani Israel menyebut Yasuk. Dari sini pengikut-pengikut Nabi Isa dinamai Nasara. Nasara yang merupakan bentuk jamak. Maksudnya bentuk jamak ini bentuk banyak dari kata nasri atau nasiri, artinya penolong. Nasri atau nasiri penolong. Ada dikenal di pemuda kita, pemuda NU namanya Ansor. Ansor itu artinya penolong. GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Nah, Ansor itu penolong. Dari kata tadi Nasirah atau Nasara atau Nasiri. Nah, dari kata Nasiri atau Nasirah tadi berkembang pengikutnya disebut Nasrani. Nah, Nasrani dari kata Nasirah tadi, pengikutnya disebut Nasrani. Hanya belakangan aja Nasrani tadi berganti nama jadi Kristen. Nah, itu oleh umat yang terdudi itu. Setelah ada rapat di Vatikan, rapat seluruh pemuka agama itu, lalu mereka menamai Kristen. Jauh benar dari Nasrani tadi. Padahal Nasrani asalnya. Lalu jauh sudah berapa lama Nabi Isa meninggal, modelnya wafat, lalu berganti nama Kristen. Yang fanatik lawan Kristen namanya Katolik. Itu Katolik lah. Nang memprotes namanya Protestan. Nah, itu memprotes karena inya kada menerima adanya penghapusan dosa. Bubuhan Protestan ini kada menerima kepercayaan dosa bisa dihapus. Datang ke Vatikan, ke Roma Itali, menghadap Paus,
Paus Yohanes itu, lalu di sana bertobat, dosa hapus, bayar. Nah, jadi bila banyak duitnya nyaman menabus dosa. Bila kada banyak duit kada kau menabus dosa. Nah, kepercayaan Katolik yang kayak itu ditolak oleh Protestan. Makanya agamanya namanya Kristen Protestan, memprotes. Nah, memprotes. Jadi protes itu bahasa sana, asalnya kada bahasa kita. Dosa bisa ditebus. Wadah Paus Yohanes Paulus di Italia, di Roma sana. Lah. Nah, Protestan kada mau. Jadi makanya Protestan berdiri sendiri. Jadi agama Kristen Protestan. Katolik tetap Katolik. Percaya lawan yang paham-paham yang lama tadi, termasuk dosa bisa ditebus. Kalau Katoliknya itu bahari kala itu namanya Katolik Ortodoks. Nah, Katolik Ortodoks. Bininya Yasir Arafat itu namanya Suha Tawil Arafat. Itu agamanya Katolik Ortodoks. Katolik Ortodoks itu bini Yasir Arafat, mantan presiden Palestina bahari lah. Nah, itu wani juga tuh, beliau tuh lah memperjuangkan Palestina. Berapa kali sudah anak ditembak, luput terus. Nah, anak dibom luput. Sidin meninggal kan karena Tuhan aja sudah lah, Yasir Arafat. Nah, tapi itu terus diincar terus oleh bubuhan Israel, anak dibunuh. Nah, bininya namanya Suha Tawil Arafat. Itu agamanya Katolik Ortodoks. Dikawini oleh Yasir Arafat. Memang Bapak dan Ibu sedikit kita menyimpang. Di dalam hukum Islam ini, fikih Islam ini terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya itu yaitu tentang kawin beda agama. Lah, kawin beda agama tuh. Ada ulama yang berpendapat haram hukumnya. Kada boleh kawin beda agama. Seikong Islam, seikong Kristen atau Hindu kah, Buddha kah, Konghucu kah, Katolik. Ya, itu kada boleh, haram, kada sah nikahnya. Kalau ini bapaksa nikah juga begaul itu anaknya lahir itu haram. Nah, itu ulama yang konservatif namanya. Konservatif itu tekstual, apa adanya, kada ada tawaran, pokoknya haram lah, kada sah. Nah, tapi ada juga ulama yang longgar, boleh kawin beda agama, tapi lakiannya tetap Muslim, biniannya boleh kada. Nah, tapi ada catatannya, biniannya ini karena sewaktu-waktu bisa masuk Islam karena lakinya kuat Islamnya, jadi lakinya yang mempengaruhi bininya. Nah, itu pendapat ulama yang membolehkan laki-laki Muslim nikah dengan perempuan non Muslim, boleh, asal laki-lakinya kuat imannya. Nah. Tapi bila kada kuat, kada dibolehkan juga oleh ulama itu. Namunnya terbalik bang, biniannya muslimah, lakiannya kafirah. Kafir lah, lain pada Islam. Nah, kayak apa? Itu ulama sepakat haram, kada sah lah, karetnya lah. Biar masuk Islam juga, misalnya pemulaan anak nikah aja, ini sudah lawas, lakiannya ini bisa bebulik Kristen. Nah, bebulik apa agama asalnya dan sebagainya, lalu mempengaruhi bininya. Apalagi bininya kada ada gawian, bininya nih kada ada gawian, kada ada kekuatan ekonomi, makinnya diancamnya lah. Kam bila kada menuruti agamaku, kamu ku cerai. Takutan dicerai,
duit kadada, laki hilang, lalu mau umpat agama lakinya. Nah makanya ulama mengharamkan babinian muslimah kawin dengan lelakian non muslim. Nah itulah itu. Nah ada lagi kada ulama kalau lah, ada lagi kada ulama yang berpendapat boleh aja. Nah, kawin lawan agama apakah? Agama apakah? Boleh aja. Nah itu, ini ulama camuh lah. Nah itu ulama camuh ngarannya. Itu terlalu camuh tuh kada boleh, tuh kada bisa lah. Nah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu itu juga perlu kita ketahui, karena banyak terjadi yang kayak tadi, biniannya muslimah, lakiannya non muslim, lama kelamaan biniannya tadi dipaksanya umpat agama lakinya, apalagi biniannya tadi secara ekonomi lemah. Nah itulah, secara ekonomi lemah, kada ada daya, kada ada apa-apa. Nah itu sedikit menyimpang. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, sambungannya imbah masalah Nasrani tadi, Nasara penolong, ini asal umat Nabi Isa kan lah, Nasara Nasrani. Lalu sambungannya membahas tentang sobiin lah. Sobiin ini ada yang berpendapat terambil dari kata soba'a yang berarti muncul atau nampak. Misalnya ketika melukiskan bintang yang muncul, kayak apa bintang muncul? Nah nampak, itu soba'a atau soba'. Dari sini ada yang memahami istilah Al-Quran ini dalam arti penyembah bintang. Nah, sobiin tadi dari kata soba. Soba itu artinya muncul bintang. Lalu dari soba ini tadi lah, nah orang memahami itu penyembah bintang. Jadi kalau bintang timbul disembah. Sama Jepang matahari terbit disembah, hadap ke timur. Dahulu kan umat Islam ini zaman penjajahan Jepang tahun 42 sampai 45 itu wajib saban bisukan hadap ke timur menyembah matahari terbit, karena itu Tuhannya bangsa Jepang. Termasuk ulama-ulama kita dipaksa kayak itu. Ada nang mau, ada nang kada. Nang kada itu beranggapan kalau menyembah matahari berarti syirik, haram, berdosa. Tapi risikonya nang kada mau menyembah matahari terbit tadi, ulama-ulama tadi disiksa dan dipenjara lah, disiksa dipenjara. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, karena kada mau sidin menyembah matahari terbit, dijebloskan ke penjara, disiksa juga oleh tentara Jepang. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ia juga kada mau menyembah matahari terbit, beliau dijebloskan ke penjara, disiksa. Kuku beliau ini dicatuki lawan tukul, coba kuku sidin ini dicatuki lawan tukul, ya Allah lah. Nah, luar biasa penyiksaan bangsa Jepang itu. Makanya sama aja lawan yang bahari juga menyambat, ya kan, Yahudi nih. Nah, sarik kita lawan anak nang pina kada masih, nang pina nang jahat tuh Jepang nih. Nah, itu kan. Itu lah. Jadi Jepang ini walaupun 3 tahun menjajah bangsa Indonesia, tapi luar biasa kejamnya. Ada nang kukunya nih, kuku tangan ini kan dicabuti. Ya Allah. Itulah Jepang itu jahat. Tapi berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kemudian didorong oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu hendak merdeka dengan berjuang, berkorban, darah, nyawa, ya kan, harta habis, akhirnya merdeka tanpa dihadiahi baik oleh Belanda, oleh sekutu maupun oleh Jepang. Kada ada hadiah. Belanda asalnya menjanjikan kita ini merdeka, hadiah Belanda merdeka. Ternyata datang Jepang kalah Belanda. Akhirnya Belanda diusir dari
tanah air Nusantara. Lalu Jepang menguasai. Jepang menjajah tahun 43-44 Jepang menjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tapi ternyata tanpa diduga oleh Jepang, pasukan pasukan Belanda beserta sekutunya bisa membom 2 kota besar di Jepang. Hiroshima dan Nagasaki. Dibom, hancur Jepang. Karena Jepang hancur, kada ada kekuatan lagi, diserang oleh Belanda dan sekutu tadi, dan Belanda kada ada di Indonesia. Jepang tadi yang ada di Indonesia tadi merasa Jepangnya di sana tuh hancur, lalu dia bulikan, kalah, menyerah. Jadi kada ada nang berkuasa di Indonesia ini, kada ada nang berkuasa. Belanda kada, sekutu kada, Jepang kada. Lalu pemuda-pemuda Indonesia akhirnya menculik Soekarno dan Hatta, ya kan? Nah, menculik Soekarno dan Hatta tanpa hadiah dari Jepang apalagi dari Belanda. Lalu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, bertepatan dengan 9 Ramadan. Nah, jadi bulan puasa merdekanya. Lah 17 Agustus itu lambang 17 rakaat sembahyang, sholat 17 Agustus, 17 rakaat sholat. Ramadan artinya bulan karamat, bulan kemuliaan orang muslim puasa. Wah, luar biasa. Jadi itu memang rahmat Allah, bukan hadiah Jepang. Apalagi hadiah Belanda atau sekutu kada. Itu rahmat Allah. Makanya dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, dan didorong oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu yaitu ingin merdeka, lalu berjuang, berkorban lah, harta benda, duit, pikiran, jiwa raga, bahkan nyawa dikorbankan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas banyak Islam. Akhirnya merdeka lah. Nah itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi kembali tadi kepada soba. Soba itu adalah bintang yang nampak dan itu yang disembah. Bintang itu biasanya disembah. Syirik sama menyembah matahari tadi oleh bangsa Jepang lah. Nah, itu sama. Nah, ada juga yang memahaminya terambil dari kata Sabah. Sabah ini salah satu daerah di Yaman di mana pernah berkuasa Ratu Balqis. Nah, semalam sudah ulun kisahkan. Ratu Balqis dia tertarik dengan Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Balqis menyerah masuk Islam dan Ratu Balqis jadi istri Nabi Sulaiman. Itu Sabah. Kalau Soba tadi bintang yang nampak. Soba lah, Soba. Kalau Sabah itu daerah yang ada di Yaman pernah berkuasa Siti Balqis. Jadi ada Soba, ada Sabah lah. Nah, itu. Jadi berbeda sedikit. Soba, Sabah. Tapi inilah pemahaman ulama. Nah, kan kayak itu loh. Nang tentang Soba lawan Sabah ini kan 2 pendapat ulama. Sama tadi nikah tadi beda agama, ulama berpendapat 2 macam. Kan kayak itulah. Nah, jadi minimal ulama-ulama itu Bapak dan Ibu pasti berbeda 2 pendapat. Jadi karena 2 pendapat itu apalagi banyak, lalu ngalih. Lah, apa ngalihnya? Ngalih menyatukan. Nah, jadi terjadilah perbedaan sampai hari kiamat, ngalih menyatukan. Nih nah, anak pilkada lah. Siapa nang dipilih? Sama aja kan? Saudara kita juga. Iya kalau saudara kita juga. Maksudnya kita sama orang Banjar lah. Nah, itu Haris Maki, anak Pak Haji Maki itu lah, bekas Bupati Rantau. Ibnu Sina sudah jadi wali kota, anak lagi Sidin. Nah, iya juga kan? Nah, saudara juga tuh. Haris Maki ini ketua NU
Kalimantan Selatan, becalon wali kota. Ibnu Sina ini selain masih wali kota, Ibnu Sina ini adalah penasehat NU Kota Banjarmasin. Nah, sama NU. Terserah pian aja ulun mengesahkan aja mau adakan. Lah. Nah, itu. Nah, itu ada dua. Kalau NU minimal NU ada dua. Haris Maki NU, Ibnu Sina NU. Nah, itu. Jadi orang NU terserah memilih mana. Ananda, kada tahu juga nih lah. Nah, tapi kan orang Banjar juga, orang Kuin sini, dokter Haji Ananda. Nah, itu orangnya bungas. Nah, berduit, orangnya bungas, berduit, dokter pulang. Nah, balo pulang. Nah, balo. Balo. Nah, masih wakil ketua DPR jabatannya, wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin. Lakinya itu dahulu Dokter Ramadan Nur Supit. Nah, Dokter Ramadan Nur Supit lah. Nah, Dokter Aulia Ramadan Nur Supit. Cerainya sama-sama dokter cerai. Nah, jadi kada ada jaminan juga lah. Kada ada jaminan juga. Nah, amang ya teh mana mendengar mana sih Den? Mendengar janda tadi itu. Nah, itu. Nah, jadi Ananda bercalon juga, padahal beliau ini masih wakil ketua DPRD jabatannya, hendak juga jadi wali kota. Nah, itulah. Nah, itu. Memakai NU kah? Kada tahu lah. Nang jelas tadi Haris Maki memakai NU, Ibnu Sina memakai NU. Jadi dua, minimal dua. Nah, karena dua kan kita bisa gamang, galau, yalah memilih itu. Nah, apalagi aja tergantung bayarannya aja guru aja. Tergantung bayarannya terserah ya lagi lah. Dibari orang 200 sambut ya lah. Nah, tahan 5 tahun 200.000. Nah, 5 tahun itu kan ada dibarinya lagi. Nah, ini menyimpang sedikit aja lah Bapak. Kada apa-apa lah. Nah, terserah aja lah itu. Kita kada ada ma'arahakan. Nah, kalau ulun ma'arahakan berarti ulun kada netral lah. Nah, jadi kada terserah pilih si Pak. Nah, nang bagus tuh inya tuh mau mensejahterakan seluruh rakyat, seluruh masyarakat di Banjarmasin ini. Itu aja lah, itu aja nang bagus. Kawa kada itu lah janjinya tuh nah kawa kada dilaksanakan. Lah, kada ada lagi nang miskin di Banjarnya nah kawa lah. Nah, itu mantap toh. Lah. Tapi bila ada masih nah menanai Assalamualaikum, minta sedekah, berarti Banjarmasin belum sejahtera. Ya kan? Pemadam, Assalamualaikum, pemadam. Isuk ada pulang pemadam pulang. Di mana? Alalak. Di mana? Esparman. Di mana? Di Besiri. Oh, datang terus. Hebatnya kan ada sejahtera. Sepeda motor orang sembahyang dicuntan. Ungol buana maling itu lah sudah kada sembahyang sepeda motor orang kasihan bulik kada bersepeda motor lah. Nah, tapi bila ada maling masih kada sejahtera. Tapi bila ada nang masih minta-minta kada sejahtera. Nah, jadi tanda sejahtera itu kada ada lagi maling, kada ada lagi nang minta-minta. Itu tanda sejahtera lah. Kita nih hebat juga. Kita nih seluruh Indonesia kalau lah itu tapi bila orang berbagi hadiah kah? Berbagi BLT ke apakah berabun. Nah, tapi bila hendak ditulisi di rumahnya tuh di muka rumah tulisi rumah miskin kada mau. Nah, kada mau. Tapi babila berbagi BLT hakun aja. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi kembali lagi tadi lah. Nah, bahwa ada ulama yang berpendapat tadi sobiin itu dari kata soba, artinya bintang yang muncul. Dan bintang muncul ini untuk disembah. Seperti bangsa Jepang menyembah matahari. Kada boleh itu, syirik.
Ada juga ulama yang berpendapat tadi Sobi'in itu dari kata Saba, salah satu wilayah yang ada di Yaman. Penguasanya waktu itu Ratu Balkis lah. Nah, dan Ratu Balkis ini jadi istri Nabi Sulaiman. Asalnya inya menyembah matahari dan bintang. Nah, juga. Jadi Siti Balkis ini sebelum masuk Islam kepada Nabi Sulaiman, dia menyembah matahari dan bintang juga. Sama Jepang nih lah, separuh sama Jepang menyembah matahari dan bintang. Ada lagi yang berpendapat bahwa kata soba ini adalah kata lama dari bahasa Arab yang digunakan oleh penduduk Mesopotamia di Irak. Nah, ada juga lah kata soba tadi lah, itu berbagai pendapat. Ya, itulah kenyataan dalam sejarah bahwa berbeda pendapat ahli tafsir itu memang kadakawa dihindari lah. Memang pasti ada perbedaan itu Bapak dan Ibu. Seterusnya persyaratan beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Seperti bunyi ayat yang kita baca dahulu. Bukan berarti hanya kedua rukun itu yang dituntut dari mereka oleh Allah. Tetapi keduanya adalah istilah yang biasa digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk makna iman yang benar dan mencakup semua rukunnya. Jadi maksudnya iman yang lainnya, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada qada dan qadar. Supaya ringkas lalu disebut beriman kepada Allah dan hari kemudian, kayak itu aja lah bunyinya. Nah, jadi bukan hanya dua aja rukun iman tuh, tapi keenamnya. Cuma untuk meringkas, beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sebenarnya beriman kepada 6 rukun iman. Nah, kayak itulah. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada qada dan qadar. Jadi 6 juga tetap kadada dikurangi. Nah. Memang akan sangat panjang bila semua objek keimanan disebut satu demi satu. Ya kalau kita bila disebut iman kepada Allah panjang, iman kepada malaikat panjang kisahnya, iman kepada kitab-kitab panjang. Kitab tuh minimal ada 4, panjang lagi kisahnya kan. Nah, iman kepada rasul-rasul banyak lagi. Rasul itu 315. Nah, itu lah rasul-rasul tuh termasuk nabi itu 315, panjang lagi. Satu persatu dibahas. Yang wajib diimani 25 lah. Nah, itu rasul, kitab-kitab tadi banyak. Nah, kemudian hari kiamat. Hari kiamat tuh macam-macam namanya. Ada yaumul kiamah, ada yaumuddin, ada yaumut tanat, ada yaumul hisab. Nah, macam-macam banyak itu lah. Kada hafal ulun itu nama-nama hari kiamat itu. Nah, ada yaumul jaza, artinya hari pembalasan. Nah, dan seterusnya. Qada dan qadar. Qada itu apa? Qadar itu apa? Itu luas, panjang pembahasannya. Makanya diringkas saja, beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, cukup itulah, mencakup yang lainnya. Nah, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita lah, dalam percakapan sehari-hari sering hanya menyebut keimanan kepada Allah dan hari kemudian. Nabi biasanya kayak itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya Nabi. Siapa benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kan kayak itu. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maksudnya beriman kepada yang 6 itu, kada hanya 2 aja, kada lah. Misalnya sabda Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, ya ini tadi. Di kali yang lain, di waktu yang lain beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau kadakawa kata-kata yang baik, dia diam. Dan masih banyak yang serupa. Ada hadis-hadis Nabi biasanya kayak itu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, kayak itu aja. Lah, itu meringkas. Ada sementara orang yang perhatiannya tertuju
kepada pencipta pendapat bahwa ayat ini dapat menjadi pijakan untuk menyatakan bahwa penganut agama-agama yang disebut oleh ayat ini selama beriman kepada Tuhan dan hari kemudian, maka mereka semua akan memperoleh keselamatan dan tidak akan diliputi oleh rasa takut di akhirat kelak. Tidak pula mereka akan bersedih hati. Jadi ada ulama yang berpendapat dengan ayat ini, Bapak dan Ibu, maksudnya tadi kan ayatnya bunyi, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat. Nah, itu agama apa aja masuk, asal beriman kepada itu. Nang dua macam ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Agama apa aja masuk. Kalau Islam nyata ada. Kalau Kristen misalnya percaya kepada Allah dan hari kiamat, masuk. Tapi karena tabilainya misalnya percaya kepada 3 Tuhan, nah itu kada masuk, syirik. Percaya kepada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan malaikat Jibril, Rohul Kudus. 3, tapi bila percaya kepada 3 Tuhan ini syirik, kada termasuk Islam. Ya, itulah. Ini dalam pendapat ajaran agama Islam. Jadi misalnya Buddha, misalnya agama Buddha percaya lawan Allah Ta'ala, percaya ada hari kiamat, masuk dalam ayat ini. Lah, agama apa aja asal percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat. Nah, itu. Tapi bila kada percaya, tadi Tuhan 3, berarti syirik. Ada juga kada percaya lawan hari kiamat, ada juga. Nah, berarti kada masuk dalam pemahaman ajaran Islam. Ada nang kada percaya. Lah. Kayak apa contohnya? Iya, tapi bila mati mayatnya dibakar. Ya Allah, mati mayatnya dibakar. Nah, udah. Dibakar jadi abu, lah jadi abu. Udah abunya deh. Dibuat aja di sapu tangan enggak apa. Lalu abu itu dikubur. Karena kada ada lagi akhirat. Kada ada lagi akhirat. Inya sudah dibakar, habis sudah. Kada ada lagi nya merasa disiksa, merasa apa. Habis sudah orangnya dibakar tuh. Nah, itu pemahamannya. Nah, dalam Islam dibakar adakah mayatnya, kadadakah mayatnya, karena tetap di akhirat hidup. Ya kan? Tetap di akhirat hidup. Siapa yang berbuat baik, yang beramal saleh, insyaallah dia akan masuk surga. Ya? Siapa kada berbuat baik, kada beramal saleh, kada beribadah, inya masuk neraka. Tapi bila ada imannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah lawasnya mengkos di neraka. Nah, itu pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyaman juga lah Islam nih. Nah, biar jahat, berjudi aja lah, maksiat aja. Nah, karena di akhirat masuk neraka. Tuhok sudah masuk neraka lah, tuhok sudah, kos sudah lah. Nah, digosok lah awaknya, disiksa apa tuhok. Nah, karena ada syahadat, lalunya ditransmigrasikan ke surga. Cuma lucut dulu kan lah. Lucut dulu. Tapi itulah pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba baiknya Allah Subhanahu wa taala nih, kita nih biar misalnya nih lah, naudzubillah min dzalik, biar maksiat, berdosa, kada sembahyang, kada puasa, kada baca Al-Qur'an, lah, kada berzakat, kada naik haji, sugih kada naik haji. Nih, masuk neraka, masuk neraka, dibangkitkan, dipindah ke surga. Nah, baiknya Allah Ta'ala. Nah. Jaka ulun Allah Ta'ala, bapak kada hendak lagi ulun memasukkan, biar aja. Nah, tapi itulah Allah Ta'ala membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu bang, munya Allah Ta'ala kada membangkitkan ke surga, Bismillahirrahmanirrahim itu dihapus saja. Ya kok? Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba, itu Allah tuh maha pengasih maha penyayang, luar biasa. Aduh. Kalau kita biar dia situlah lenyak, lihatkan itu aja. Ya Allah tuh kita manusia nang nyata bujur gen. Wadah kita nih di dunia nih nang nyata bujur, pendapatnya bujur, iya di penjara juga. Ya Allah. Kolonel Ruslan Buton. Ruslan Buton tuh bujur. Lah, nang disampaikannya tuh betul. Kita nih disuruh distanting, jaga jarak, pakai masker. Ya Allah. Nah, cuci tangan. Nah, ini macam-macam. Kada boleh berkumpul orang banyak. Cina saban subuh masuk ke Buton sana. Masuk ke Sulawesi sana. Nah, itu diprotes oleh Kolonel Ruslan Buton itu. Sekalinya Ruslan Butonnya ditangkap masuk penjara siden, maka tentara siden. Lah, kolonel, apalagi kita nang kada kolonel nih. Coba. Tuh di Indonesia atau di dunia. Tapi kalau Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala tuh maha adil. Lah, siapa bujur-bujur bersalah masuk penjara, masuk neraka. Nah, yang betul-betul baik masuk surga. Nah, karena diampuni masuk surga juga. Ruslan Buton itu betul. Kalau ditangkap siden kasihan. Lah, itu. Lah, ngalihat. Nina, punya kakak ini juga ada nih rekamannya mana nih. Mendengar Jokowi bisa di kiau Jokowi juga nih. Lah. Bisa di kiau Jokowi juga. Nah, kada apa-apa mau di kiau Jokowi tapi diberi sidin duit ya Allah. Itu. Kada betul Ruslan Buton tuh kada ada salah gitu. Lah. Itu ya Allah kesian lah dapat risiko kayak itu. Itulah orang yang menyampaikan kebenaran. Tapi Ruslan Buton tuh sorangan. Coba banyak-banyak kada wani juga menangkap lah. Umumnya banyak-banyak kada kawa menang. Kada wani, kadanya kada kawa, kada wani menangkap. Tuh. Itu kalau betul-betul banyak, umatnya banyak, itu orang kada wani menangkap. Tapi maunya sorangan biar betul, ditangkap orang lah. Nah, seharusnya yang benar itu kita bersyukur, berterima kasih. Lalu kalau kita salah kita baiki kan gitu. Sehingga kalau mau menerima masukan itu dengan baik, insya Allah rakyat Indonesia ini sejahtera. Ini kayak apa anak sejahtera tadi? Cina masuk terus Cina lewat Sulawesi itu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, macam-macam. Masuk terus. Kita makam di tengah-tengah. Ini menjaga jarak apalah, jangan kerumunan massa apa macam-macam. Sampai sembahyang aja kita berapa bulan, 4 bulan perai sembahyang Jumat ya kalau coba. Tapi kenapa Cina itu dibebaskan masuk berpaspor kada atau paspor kada, KTP kada, kawa masuk Cina. Lah. Jadi berarti itu ngarannya kada adil. Karena kita aja ngalih mencari pekerjaan. Cina diolahkan gawian di Buton situ. Nyamannya lah. Nah, ini di sana ngalih juga. Kebanyakan yang rakyat Cina itu paling banyak seluruh dunia. Rakyat Cina itu terbanyak sedunia. Jadi kada kawal lagi rupanya pemerintah Cina mengongkosi menghidupi lah. Nah, itu. Lalu terjadilah Cina itu dikirim ke sini. Nah, kada tahu juga kenapa Indonesia ini lemah lawan Cina. Kada tahu juga lah. Tuh silahkan yang lain menganalisanya pulang. Jangan ulun. Lah, punya ulun menganalisanya kena tak salah ulun pulang ditangkap orang. Nah, itu wawasan aja lah Bapak dan Ibu lah. Nah kira-kira ini aja dulu lah. Karena kita sambung lagi lah. Nah, pada malam Sabtu yang akan datang. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.